Halo para pejuang, memasuki hari ke-38 belajar SNBT. Tepat di hari ini, tersisa 1 bulan lagi waktu kita untuk mempersiapkan SNBT. 1 bulan itu adalah 30 hari. Nah, tenang aja, masih lama. 1 hari 24 jam. Artinya 30 hari 720 jam, masih lama. Aduh, Mister, 720 jam sedikit. Tenang, 1 jam 3.600 detik. Jadi kita masih punya 2.592.000 detik lagi. Masih lama. Tenang aja, masih lama. Gitu ya. Ya, artinya adalah persiapkan diri kalian dengan baik. Semaksimal mungkin lakukan persiapannya. Masalah nanti kalian mengerjakan bisa atau tidak, ya sudah pasrahkan saja pada yang di atas. Kita nggak bisa mengontrol segala hal, tapi kita bisa mempersiapkan hal yang bisa kita kontrol gitu ya. Masalah soalnya susah itu bukanlah suatu hal yang bisa kita kontrol, tapi mempersiapkan diri dengan baik itu adalah hal yang bisa kita lakukan atau kita kontrol. Yuk, kita mulai pembahasan terakhir mengenai kesebangunan. Setelah ini kesebangunan udah selesai, kita coba lihat materi apa lagi sih yang penting gitu ya, yang sering keluar di SNBT. Oh iya, jangan lupa juga bagi yang ingin bergabung ke komunitas Discord, tempat kita tanya jawab, bisa ngobrol dengan sesama pejuang SNBT, silakan ya, linknya ada di deskripsi, gratis, tidak berbayar gitu ya. Oke, kita mulai latihan dari nomor yang ke-6 artinya lanjutannya. Sebuah pohon berada di depan gedung mempunyai tinggi 8 meter. Oke, pohonnya tingginya 8 meter. Pada saat yang sama, bayangan gedung berimpit dengan bayangan pohon seperti tampak pada gambar. Oke. Lalu kita lihat juga itu ada kata kuncinya tuh, di mana bayangan pohon itu tingginya 10 meter dan bayangan gedungnya itu adalah 15 meter. Maka berapakah tinggi gedungnya? Gitu kan? Ya udah, kalau ada soal begini untuk menghindari kesalahan yang tidak perlu, Mister akan menggambarkan dulu perbandingan kesebangunannya. Misalkan ini gedung dan yang ini pohon nih. Nah, maka Mister gambarkan dulu nih kedua segitiga siku-sikunya. Di mana gedung itu panjang bayangannya 15, pohon itu tingginya 8 dan bayangannya 10. Ya udah, selesai. Tinggal kita lakukan perbandingan segitiga kan? Artinya misal aja tinggi gedungnya X lah ya. Artinya X dibagi 8 gitu kan. Ini bagi ini sama dengan ini bagi ini. 15 bagi 10, selesai. Maka 10x sama dengan 8 kali 15, 10x sama dengan 120, maka nilai x-nya adalah 12 meter. Sehingga tinggi gedungnya adalah 12 meter yang D, selesai. Ya, ini soal bonus ya, seandainya keluar, wah, bonus banget sih keluar soal-soal yang dasar seperti ini. Yang penting bagaimana kita menggambarkan kedua perbandingan segitiga yang sebangunnya antara gedung terhadap pohonnya gitu. Jangan sampai salah aja gitu kita membandingkannya. Oke, Mister lanjut aja, ini soalnya cukup mudah. Sekarang kita lihat juga nih, ada soalnya sekarang gambarnya berubah menjadi arus sungai. Ada arus sungai, lalu kita baca, seorang akan mengukur lebar sungai dengan menancapkan tongkat ABCD. Oke, jadi dia tuh menancapkan tongkat ya. Di sini dia menancapkan tongkat, dia ingin mengukur berapakah lebar sungainya nih. Artinya dia pengen cari berapa panjang AE-nya. Oke. Jika AB adalah 12 meter, oke, lalu BD adalah 15 meter, oke. Kemudian CD adalah 25 meter, oke. Berapakah lebar sungai? AE-nya ya, ditanya AE-nya berapa? Ya udah. Untuk soal ini, supaya mengurangi resiko salah, Mister gambar dulu dua buah segitiga yang sebangunnya. Nah, di mana yang kecil itu yang di sungai ini nih, segitiga AEB, di mana siku-siku di sini artinya A-nya di sini, E-nya di sini, dan B-nya di sini. Yang ditanya adalah AE-nya. Kemudian, yang besar ini lihat, siku-sikunya di D, artinya D-nya di sini, kemudian B-nya pasti di sini, dan C-nya pasti di sini. Kenapa Mister gambar dulu? Untuk mengurangi tadi resiko salah dalam membandingkan. Di mana CD-nya 25 dan BD-nya adalah 15. Ya udah, tinggal pakai perbandingan aja kan. Artinya AE dibagi dia sebanding dengan CD sama dengan AB sebanding dengan BD. AB bagi BD. Ya udah, selesai, masukin angkanya.
AE-nya kita nggak tahu, kita tulis ulang aja. AE dibagi CD-nya itu adalah 25. Sama dengan AB-nya itu adalah tadi 12 ya, udah tahu di soal. 12 dibagi BD-nya 15. Selesai, tinggal dihitung aja ya. Kita kali silang, jadinya 15 AE sama dengan 25 kali 12, 300. Maka AE-nya adalah 300 bagi 15. Ya udah 20 meter. Jawabannya yang B. Selesai. Ya, ini juga soal-soal mudah ya. Kalau keluar bonus banget sih soal-soal kesebangunan seperti ini. Sangat simpel mengerjakannya. Yang penting tadi Mister bilang, jangan sampai salah membuat dua buah segitiga sebangunnya tuh. Kalau kalian salah menempatkan angka atau salah membandingkan, ya nanti hasilnya pasti salah. Seperti itu. Ya, ini juga cukup mudah. Jadi Mister lanjut saja. Nah, ini nih baru mulai soal yang serunya. Jadi tadi dua soal itu pemanasan aja nih. Nah, sekarang kita lihat sebuah foto ditempelkan pada selembar karton. Di sebelah atas kiri dan kanan foto masih tersisa karton selebar 3 cm. Jika foto dan karton sebangun, itu udah jelas dia ada kata sebangun, maka luas karton yang tidak tertutup. Jadi kita mau mencari luas yang putih-putih ini nih. Berapa luasnya? Logikanya ya gampang aja. Kita kayak pakai prinsip bangun datar ya. Luas karton yang tidak tutup gitu kan, rumusnya adalah L sama dengan luas karton yang warna putih dikurangi luas fotonya. Ya udah kan, gitu aja kan, dimana keduanya berbentuk persegi panjang. Nah, masalahnya kalau luas karton itu kan udah ada ya, 60 panjangnya, lebarnya 40. Nah, yang jadi masalah adalah berapa luas fotonya ini kan. Artinya kita lihat dulu tadi, sebelah atas itu ada 3 cm, sebelah kiri juga ada 3 cm, sebelah kanan 3 cm. Bawahnya ini jadi masalah nih, kita belum tahu nih berapa lebar si bawahnya yang tidak tertutup itu. Maka caranya adalah Mister akan menggambar dua buah persegi panjang. Di mana persegi panjang yang pertama ini yang kecil adalah foto yang ada gambar orang. Mirip banget ya orangnya ya. Emang bisa tahu berbakat Mister gambarnya. Dan yang besar ini adalah kartonnya yang putih. Di mana kartonnya udah jelas. Ini 60, di sini 40. Gitu kan, udah ada. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana kita mencari lebar dan panjang dari si fotonya. Untuk yang lebar ke pinggirnya gampang. Kita kan tahu di sini 40 nih kartonnya. Di sini ada space 3 cm, di sini ada space 3 cm. Ya, artinya lebar karton ini adalah 40 dikurangi 3 dikurangi 3 atau sama dengan 34 cm. Nah, yang jadi masalah adalah mencari panjang yang ke bawahnya. Kita tahu panjangnya itu kan 60. Di sini tuh 3, di sini belum tahu berapa besar. Mister, itu pasti 3. Siapa yang bilang itu pasti 3? Nggak ada yang bilang itu 3. Maka ini harus kita cek dulu nih. Artinya di sini adalah 60 dikurangi 3. Kita misalkan saja yang belum tahu ini X lah ya. Dikurangi X. Sehingga panjang untuk si kartonnya adalah 57 min X. Nah, cari dulu berapakah nilai X-nya kan? Menggunakan perbandingan. Jadi kita bandingkan nih kedua persegi panjang foto dan kartonnya. Yaitu, ya Mister bandingkan 34 dibagi 34 sama dengan 40 ya. 34 bagi 40 sama dengan 57 min X dibagi ini sama ini kan. Artinya dibagi 60. Maka sederhanakan dulu supaya ngitungnya nggak susah. Nolnya coret. 4 sama 6 bisa disederhanakan jadi 3 sama 2. Kemudian 2 dengan 34 bisa jadi 17. Sehingga sekarang tinggal 17 kali 3 kali silang ya. Dikali silang artinya 17 kali 3 jadi 51 sama dengan 57 min X. X-nya pindah ke kiri jadi positif. 51-nya pindah ke kanan jadi negatif. 57 dikurangi 51, maka X-nya adalah 6 cm. Jadi jangan tertipu dengan gambar. Ingat, mata itu bisa menipu. Kalau kita lihat ya ini juga pasti 3 cm. Hati-hati.
kita harus menghitungnya secara matematis. Jadi ternyata nilai X di sini adalah 6 cm. Sehingga sekarang kita udah mendapatkan panjang dari si fotonya, yaitu 57 dikurangin X. Dengan kata lain, panjang si foto ini adalah 51. 57 dikurangi 6. Ya udah, sekarang balik ke pertanyaan awal. Berapakah luas karton yang tidak tertutup? Luas karton 60 kali 40 dikurangi luas foto. Luas fotonya udah dapat tadi 51 dikali 34. Sehingga ini kalau kita hitung menjadi 2400 dikurangi 1734, maka luas karton yang tidak tertutup adalah 666 cm persegi. Jawabannya adalah yang D, selesai. Jadi di sini kita memanfaatkan prinsip kesebangunan pada foto dan karton untuk memperoleh lebar karton yang di bawahnya itu tuh, yang bersisa. Setelah dapat, kita bisa mendapatkan panjang dan lebar foto. Dan panjang dan lebar karton udah diberitahu di soal, sehingga luas karton yang tidak tertutup adalah luas karton keseluruhan dikurangi luas foto. Selesai. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan ke 2 soal terakhir di hari ini. Jadi kita nggak terlalu banyak nih soalnya. Tapi biasanya 2 soal terakhir ini nih yang paling seru soal-soalnya. Oke, kita baca dulu soalnya. Segitiga ABC dan segitiga FED sebangun. Jika A, B adalah koordinat titik D, maka nilai dari A plus B. Nah, kebanyakan dari kita itu pasti kurang teliti. Dalam arti apa? Oh, ini begini mister, ini juga siku-siku. Maka segitiga EFD itu sebangun dengan segitiga BCA. Nah, pasti gitu kan, langsung mentang-mentang kalian lihat, oh ini siku-siku. Hati-hati. Ini soalnya menjebak, ini parah, ini soalnya menjebak ini. Kalian coba lihat, amatin. Garis ini sama garis ini kemiringannya beda loh. Ini nggak sejajar loh. Garis DF sama garis AC ini nggak sejajar loh. Lihat. Apalagi kalau mister udah biruin, lihat warnanya, kelihatan banget loh. Garisnya nggak sejajar. Jadi kesebangunannya nggak seperti ini. Kesebangunannya adalah yang si segitiga kecil ini harus kita flip ke arah sana. Jadi ini harus di flip dulu, dibalik dulu segitiganya. Jadi yang benar itu kesebangunannya adalah yang besarnya kita biarin aja, gambarkan sesuai. Ini A, ini B, ini C. Tadi yang kita flip itu yang kecil ini kan. Maka yang ini harus kita ubah. Menjadi artinya kalau kita flip ke arah sana, E-nya jangan diganti. Kan E ini adalah siku-siku, ini juga siku-siku. Artinya jangan diubah. Yang kita flip atau kita tukar adalah posisi D dengan F. Artinya sekarang F-nya di bawah, D-nya yang di sini. Sekarang baru bisa dipastikan bahwa AC dan FD ini sejajar, kemiringannya sama. Nah itu dulu, hati-hati gitu ya, jangan ceroboh kalau baca soal. Ya udah, kita cari dulu panjang masing-masing sisinya kan. Artinya kalau kita lihat BC ini kan hanya bergeser di sumbu X. Maka karena dia bergeser di sumbu X, sumbu Y-nya kan 7 dengan 7, nggak ngaruh. Maka panjang sisi B ke C adalah 11 dikurangi 3. Maka panjang sisi BC-nya adalah 8. Lalu AB-nya, kalau AB dia kan bergeseran naik turun. Sehingga kalau kalian lihat sumbu X-nya tidak bergeser. Sama-sama di 3. Yang bergeser itu Y-nya 7 dengan 1. Maka panjang dari A ke B adalah 7 kurangi 1. 7 kurangi 1, 6. Lakukan hal yang sama untuk segitiga yang kecil. Kalau kita lihat E ke F ini sumbu Y-nya sama. Yang membedakan di sini adalah 6, di sini adalah 3. Maka 6 kurangi 3, EF-nya adalah 3. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah kita mau cari D-nya nih, di mana koordinat D itu A, B. Ya udah, artinya kita lakukan perbandingan dulu kan. Perbandingannya itu artinya AB dibagi EF itu harus sama dengan BC dibagi ED. Maka AB-nya 6 bagi EF-nya itu adalah 3 sama dengan BC-nya 8 dibagi ED-nya kita nggak tahu, cari dulu. Maka 63 bisa disederhanakan, sisa 2. 2 ED sama dengan 8, maka nilai E ke D-nya adalah 4. Selesai. Nah, maka
panjang E ke D-nya adalah 4. Atau Mister langsung tuliskan di sini aja supaya mengurangi resiko salah. Jadi E ke D ini adalah 4. Nah, kalian lihat, jangan fokus ke sini. Kalau kalian fokus ke sini, nanti kalian lihat sumbu X-nya yang berubah. Balik lagi ke gambar yang awal, di mana E ke D itu adalah turun naik. Dengan kata lain, kalau turun naik yang berubah adalah sumbu Y-nya. Sumbu X-nya tetap, maka D di sini tetap sumbu X-nya 3, tapi dari 9 turun ke bawah sebanyak 4. Artinya kalau dari 9 turun ke bawah sebanyak 4, jadinya 9 dikurangi 4. Jadi koordinat titik D-nya 3,5. Jadi penggambaran ini tuh hanya untuk membantu kalian dalam membuat kesebangunan. Tapi balik lagi, kalau kalian udah dapat panjang ED-nya, lebih baik kalian ngelihatnya ke gambar awal lagi, supaya koordinatnya nggak pusing. Kalau kalian lihat gambar ini, nanti seolah-olah malah koordinat si X-nya yang berubah, gitu kan. Nanti kalian malah mikirnya nih, kalau E ini 3,9, maka D-nya itu jadi 3 tambah 4 jadi 7,9. Nanti jadi salah, gitu ya. Jadi ini hanya untuk membantu saja dalam membuat kesebangunan, supaya gampang. Tapi kalau udah dapat panjang ED-nya, lebih baik balik lagi ke gambar awal. Seperti itu ya. Jadi yang ditanya adalah A tambah B. Tadi kita tahu D-nya itu adalah 3,5, maka A tambah B adalah 3 tambah 5. Hasilnya adalah 8. Jawabannya yang E. Selesai. Seperti itu. Jadi hati-hatilah intinya gitu ya dalam mengerjakan gitu. Yang pertama aja kalian jangan salah gitu dalam membandingkan gitu. Ini nggak sejajar. Jadi harus di flip dulu, dibalik dulu. Nah, setelah dapat ED-nya, jangan dimasukin ke yang di flip ini. Balikin lagi ke gambar awal. Kalau bisa, jadi mengurangi resiko salah. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang masih bingung untuk mengerjakan soal ini? Kalau ada yang masih bingung, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar. Kalau sudah paham, yuk kita lanjutkan lagi ke soal terakhir di hari ini. Nah, soal terakhir di hari ini adalah soal yang mungkin Mister bilang tergolong rada hot nih, rada sulit nih ya. Jadi kita harus perhatikan konsentrasi penuh gitu ya untuk soal terakhir ini. Diketahui persegi panjang PQRS, panjang PV sama dengan QT, sama dengan PS, yaitu 6. Artinya yang paling gampang kita tulis PS-nya 6 dulu. Kemudian titik U adalah perpotongan garis SV dan RT seperti gambar di bawah. Ya udahlah, pokoknya begitu kan perpotongan. Lalu PQ-nya 10. Oke, PQ-nya 10. Artinya jarak dari P ke Q ini adalah 10. Nah, tadi juga kita tahu PV atau QT-nya, artinya dari sini ke sini, misalnya Mister ambil PV aja lah ya, 6. Nah, yang ditanya adalah luas segi 4 PTUS. PTUS, ini luasnya nih. Lumayan ya. Nah, maka yang pertama kali Mister lakukan adalah kalau kita mau mencari luas PTUS, dengan kata lain itu yang bentuknya kurang lebih lah Mister gambarkan rada-rada abstrak gini. Nah, yang gini gitu ya. Itu adalah logikanya luas segitiga PVS, artinya luas segitiga PVS dikurangi sama luas segitiga yang kecil ini, luas segitiga TUV. Itu dulu kan, artinya logikanya kalau kita mau mencari luas PTUS-nya. Nah, sekarang masalahnya kita harus mencari masing-masing nih. Luas segitiga PVS artinya yang dari sisi PVS, di mana dia siku-siku di sini. Sedangkan luas segitiga TUV itu kita peroleh dari yang gambar ini kan, T. Di sini V-nya, di sini U-nya. Sesuai dengan gambar yang di sini, gitu ya. Ya udah, artinya kalau kita mau mencari luas segitiga PVS dikurangi luas segitiga TUV, artinya kita harus memasukkannya dulu ke rumusnya nih. Mister tulis dulu rumusnya. Rumusnya adalah setengah dikali alasnya kalau PVS misalnya yang PV, dikali tingginya adalah PS, dikurangi setengah dikali alasnya itu pasti Mister ambil yang TU aja ya. Alasnya TU, tingginya kita belum tahu nih. T aja lah misalnya ya. Maka si TU kurangin tinggi yang belum kita tahu.
Nah, yang paling enak itu udah kelihatan. PV dengan PS ini sisinya 6. Artinya udah kelihatan nih, setengah kali 6 kali 6 dikurangi setengah kali. Nah, di sini masalahnya muncul. Berapakah panjang? Sorry, ini bukan TU ya, TV. Alasnya TV kan. Berapakah panjang TV dan berapakah tingginya? Nah, baru di sini muncul masalahnya kan? Artinya, untuk mengerjakan soal ini, kita harus memikirkan bagaimana mencari tinggi segitiga TUV dan berapakah panjang T ke V-nya. Caranya adalah menggunakan prinsip kesebangunan. Jadi kalau Mister tebelin dulu nih, Mister tebelin dulu si segitiga PVS, lalu boleh nggak Mister menarik garis dari sini ke sini? Yang garisnya ini Mister anggap sejajar. Nah, kalian tahu dong, kalau ada dua garis sejajar dan satu segitiga, apa yang harus kita lakukan? Betul, kita buat sebuah kesebangunan segitiga. Di mana artinya Mister bisa gambarkan menjadi seperti ini kan? Ini ke sini, tarik ke sini, ini tarik ke sini, kemudian ini di sini kan? Ini adalah sisi P, ini adalah V-nya. Rada miring ya. Coba Mister rapiin dulu sedikit. Nah, ini adalah V-nya, bawahnya itu adalah S, kemudian garis yang tengah itu adalah U. Nah, misalkan saja yang ini nih, yang belum kita tahu, ya kita misalin aja X lah ya, X ke U gitu ya, dimana mereka sejajar. Nah, artinya kalian ingat, kalau ada sejajar, rumusnya apa? Tuwing bagi tuwing sama dengan tuwing bagi tuwing sama dengan tuwing bagi tuwing. Maka coba kita masukin dulu angka-angkanya nih. Artinya panjang P ke S itu adalah 6. Lalu panjang P ke V-nya juga 6. Nah, kemudian apa yang bisa kita cari? Nah, dari sini kita bisa mencari X ke U-nya dulu. Balik lagi ke soal. Seandainya dari sini ke sini 10, maka kalau Mister bagi 2 menjadi sama rata, di sebelah sini P sampai tengah-tengah sini itu adalah 5, dan Q sampai tengah-tengah sini itu adalah 5. Nah, tadi P ke V itu 6, dan setengahnya itu adalah 5. Artinya otomatis ini adalah 1 di sini, dari 6 kurangi 5, hasilnya adalah 1. Lakukan hal yang sama untuk yang sebelah sini juga. Kalau dari sini ke sini 6, dan dari Q ke titik tengah ini adalah 5, maka otomatis di sini sisanya 1, 6 kurangin 5. Dari sini bisa kita peroleh panjang X ke U ini kan adalah setengah dari panjang PQ. Maka tadi kalau panjang PQ-nya 10, panjang X ke U-nya adalah 10 bagi 2, yaitu 5. Nah, jadi panjang XU ini adalah 5. Ya udah, dari sini bisa mencari panjang PX-nya. Dimana kalau ini tadi X, PX ini nanti kita bisa dapat tinggi segitiganya. Jadi intinya kita tuh sekarang mau nyari tinggi segitiganya. Dengan cara tadi kesebangunan kan, XS dibagi SP, artinya XS dibagi SP, SP-nya tuh 6, sama dengan XU dibagi PV. XU-nya 5 dibagi PV-nya 6. Maka kita peroleh nilai dari X ke S-nya adalah 5. Nah, maka dari X ke S5, otomatis P ke X-nya nilainya adalah 1. Kenapa P ke X-nya 1? Karena total dari P ke S ini 6. Artinya kalau X ke S-nya 5, P ke X-nya 1 dong. Logikanya sisanya 6 kurangi 5. Dimana panjang PX ini tadi kan kita dapat ini 5, di sini 1 kan. Sehingga nanti totalnya Mister tuliskan 6-nya di luar lah ya, biar nggak pusing. Sehingga kita lihat PX ini mewakili tinggi segitiga di sini kan. Maka kalau PX-nya 1, tinggi segitiganya juga di sini adalah T-nya sama dengan 1. Nah, tadi panjang TV-nya secara nggak langsung tadi udah ketemu kan. Tadi kita bagi 25, di sini artinya 41, 41, jadi 10. Maka panjang TV-nya alasnya adalah 1 tambah 1. Jadi setengah kali 1 tambah 1, 2, kali tingginya 1. Ya udah, tinggal kita hitung. Artinya ini coret-coret sisa 3, 3 kali 6, 18, dikurangi setengah sama 2 coret 1. Maka luas segi 4 PTUS-nya adalah 18 dikurangi 1, 17. Jawabannya yang B.
Ya, seperti biasa soal terakhir ini soal yang paling kompleks lah ya, seperti biasa. Nah, seperti itu. Jadi, logikanya adalah untuk mendapatkan luas PTUS, Mister harus mengurangi antara luas segitiga PVS dengan luas segitiga TUV. Nah, PVS mah aman, sisi-sisinya udah diketahui. Yang susah itu bagaimana kita mencari luas segitiga TUV-nya. Luas segitiga TUV itu kita memerlukan alasnya TV dan tingginya T. Kita peroleh dari kesebangunan segitiga. Jadi Mister tarik garis bantu tadi di sini yang menghasilkan gambar di bawah nih kalau kalian pusing. Di mana Mister bisa mencari nilai dari X ke U itu adalah setengahnya. Setengah dari panjang PQ. Maka kalau PQ-nya 10, XU-nya 5. Dari situ Mister dapat nilai XS-nya. Kalau kita peroleh nilai X ke S-nya 5 dan panjang P ke S-nya 6, secara nggak langsung kita dapat panjang P ke X-nya. P ke X ini mewakili tinggi segitiga yang di sini, panjangnya sama. Tuh lihat. Nah, tingginya sama gitu. Jadinya kalau PX-nya 1 dengan kata lain dapat tinggi segitiganya 1. Kemudian bagaimana mendapatkan alas TV? Dari pernyataan P ke V itu 6. Artinya kalau P ke V 6 dan P ke titik tengah sini adalah 5, maka otomatis 6 kurangi 5, maka sebelah sini pasti 1. Lakukan hal yang sama untuk Q ke T. Kalau Q ke T-nya itu 6 dan panjang dari Q ke titik tengah ini 5, maka sisanya adalah 1. Dengan kata lain, 1 tambah 1 alas segitiga TUV-nya adalah alasnya TV-nya adalah 2. Seperti itu. Nanti dapat luasnya 18 kurangi 1 hasilnya 17. Oke? Ya, soal terakhir ini seperti biasa soal yang rada-rada rumit sedikit ya. Tapi masih bisa dikerjakan. Mister cukupkan dulu pembahasan tentang kesebangunan sampai di sini. Kalau ada yang masih bingung soal kesebangunan, boleh ditanya. Karena Mister lihat di soal-soal SNBT itu soal tentang kesebangunan itu selalu muncul juga ya. Jadinya Mister membuat materi tentang kesebangunan. Oke, hari ini tidak ada latihan mandiri karena materinya juga sudah selesai. Di materi berikutnya adalah tentang persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus ini adalah materi yang banyak kalian request gitu. Jadi Mister udah spoiler dulu nih. Nanti setelah ini Mister akan mengajarkan tentang persamaan garis lurus, bagaimana mencari gradien, membuat persamaan garis lurus, lalu kalau ada dua garis sejajar, tegak lurus bagaimana. Seperti itu ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Hari ini tidak ada latihan mandiri. Silakan dipakai waktunya untuk berlatih soal-soal PK gitu ya, atau PM yang beredar di internet atau di buku-buku SNBT. Oke, akhir kata Mister mengucapkan selamat belajar para pejuang, tetap semangat dan konsisten dalam belajar. Dadah semua.